Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amani Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi kognitif, yaitu Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus itu lahir di tanggal 16 Oktober 1944. Ia adalah seorang psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang kelenturan memori manusia. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan ingatan saksi mata, dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Selain pekerjaannya di laboratorium, Loftus telah terlibat dalam menerapkan penelitiannya ke pengaruh pengaturan hukum. Dia telah memberikan kesaksian sebagai saksi ahli untuk ratusan kasus. Pada tahun 2002, Loftus menduduki peringkat ke-58 dalam daftar Review of General Psychology untuk peneliti psikologis paling berpengaruh di abad ke-20 dan merupakan wanita dengan peringkat tertinggi di dalam daftar. Masa muda Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus lahirnya di Los Angeles, California, dari orang tua Sydney dan Rebecca Fishman. Ketika Elizabeth berusia 14 tahun, ibunya meninggal karena kecelakaan tenggelam. Dia lulus dari Universitas California, Los Angeles pada tahun 1966 dengan gelar sarjana matematika dan psikologi. Dia melanjutkan untuk menghadiri sekolah pasca sarjana di Universitas Stanford dan memperoleh gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970, keduanya dalam psikologi matematika. Karya dari Elizabeth Loftus. Karya Loftus telah menjadikannya sosok yang mendapat pujian, sorotan, bahkan kemarahan. Melalui studinya tentang ingatan, ia mengungkapkan bahwa ingatan manusia tidak hanya seringkali dapat diandalkan, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap sugesti. Loftus telah menulis banyak buku dan artikel dan telah muncul di berbagai program televisi termasuk 60 Minute dan Oprah. Dia telah bersaksi di banyak persidangan, termasuk terdakwa pembunuhan anak George Franklin dan pembunuh berantai Ted Bundy. Pengalaman pribadi dengan memori. Loftus memiliki pengalaman dekat dengan kelemahan dan kesalahan ingatan manusia. Pada pertemuan keluarga untuk ulang tahunnya yang ke-44, Paman Loftus memberitahunya bahwa dialah yang menemukan tubuh ibunya mengambang di kolam setelah kecelakaan tenggelam. Sebelumnya, dia hanya ingat sedikit tentang kejadian itu, tetapi setelah komentar pamannya, detailnya tiba-tiba mulai terungkap. Beberapa hari kemudian, dia mengetahui bahwa pamannya telah salah dan sebenarnya bibinya lah yang menemukan ibunya setelah tenggelam. Hanya komentar sederhana dari anggota keluarga yang diperlukan untuk memicu ingatan palsu yang menggambarkan betapa mudahnya ingatan manusia dipengaruhi oleh sugesti. Kontribusi untuk psikologi. Penelitian Loftus telah menunjukkan kelenturan ingatan, dan karyanya secara khusus mempengaruhi penggunaan ingatan manusia dalam kesaksian kriminal dan lingkungan forensik lainnya. Sebuah penelitian yang telah diterbitkan dalam Review of General Psychology memberi peringkat pada 100 psikolog terkemuka di abad ke-20. Loftus berada di peringkat 58, menjadikannya wanita dengan peringkat teratas dalam daftar tersebut. Publikasi terpilihnya itu ada 4, yaitu pertanyaan utama dan laporan saksi mata, psikologi kognitif, dan yang kedua itu adalah memori manusia, pemrosesan informasi, yang ketiga adalah kesaksian saksi mata, perdata dan pidana, yang keempat atau yang terakhir adalah misi informasi dan memori, penciptaan memori, jurnal psikologi eksperimental umum. Penghargaannya yang terkenal ada 6, yaitu penghargaan kontribusi terhormat dari American Academy of Forensic Psychology, penghargaan ilmiah terhormat apa untuk penerapan psikologi, penghargaan Grauwe-Meyer dalam psikologi, dan keempat penghargaan kontribusi terhormat untuk psikologi dan hukum dari American Psychological dan Law Society.
Yang kelima adalah penghargaan, kebebasan, dan tanggung jawab ilmiah dari Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah penghargaan medali emas untuk prestasi hidup dalam ilmu psikologi dari American Psychological Foundation. Yang terakhir adalah kata-kata yang terkenal dari Elizabeth Loftus, yaitu saksi mata yang menuding terdakwa yang tidak bersalah bukanlah pembohong, karena mereka benar-benar percaya pada kebenaran kesaksian mereka. Itulah bagian yang menakutkan, gagasan yang benar-benar mengerikan bahwa apa yang kita pikir, kita ketahui, dan apa yang kita yakini dengan segenap hati belum tentu benar. Sekian presentasi saya tentang Elizabeth Loftus. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalesti Rahmah dari jurusan Psikologi dengan NIM 0603523045. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget lahir tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss, dan meninggal di tahun 1980. Piaget mengidolakan ayahnya yang seorang akademisi, akan tetapi takut pada ibunya yang sedikit menderita gangguan emosi. Kondisi ibunya yang demikian menjadi salah satu faktor pendukung yang memengaruhi Piaget di kemudian hari untuk mempelajari psikologi. Pendidikan dan karir Piaget. Ketertarikan Piaget pada biologi diawali ketika berumur 11 tahun. Piaget mempublikasikan salah satu artikel tentang burung gereja dan pada umur 15-18 tahun mempublikasikan sejumlah artikel tentang kerang. Di tahun 1918, Piaget menerbitkan novel intelektual Recherche. Teks yang berpengaruh ini menunjukkan program penelitian Piaget. Dalam tulisan itu, ia menyatakan bahwa sains bersifat faktual dan agama bersifat syarat nilai. Piaget memperoleh jabatan pertamanya di Neuchâtel pada 1925, lalu pindah untuk menetap di Universitas Geneva dari tahun 1929 sampai seterusnya. Ia ditunjuk menjadi Direktur International Bureau of Education pada tahun yang sama dan kemudian menjadi Direktur International Center for Genetic Epidemiology. Pada 1955, ia meraih gelar kehormatan pertama dari Universitas Harvard. Pada 1963, diikuti lebih dari 40 gelar kehormatan termasuk Erasmus Prize pada 1972. Piaget tetap berkarya setelah pensiun tahun 1971 dengan menulis buku tentang epistemologi konstruktivis. Pemikiran Piaget. Inti gagasan-gagasan Piaget mentransformasi karakteristik yang mendasar tentang asumsi-asumsi perkembangan intelektual pada awal abad 20. Pemikiran utama Piaget yang ambisius ialah bahwa kompetensi intelektual merepresentasikan suatu operasi terintegrasi yang dibangun dari refleksi-refleksi atas pelbagai tindakan anak. Pemikiran berpengaruh yang kedua adalah perkembangan intelektual melewati sederet tahapan yang berkaitan, di mana suatu pengetahuan dari tahapan sebelumnya akan bergabung ke dalam tahapan berikutnya. Piaget tidak sependapat dengan aliran behaviorisme, di mana bakat anak terdorong dari penguatan eksternal. Piaget melihat bahwa suatu tindakan yang dibangun dari pertalian stimulus-respons tidak akan dapat mempertahankan tahapan-tahapan perkembangan. Kemudian, aliran kognitif mengalami pergeseran dalam memandang bagaimana ilmu diperoleh peserta didik. Awalnya, aliran ini menjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut sampai pada respon tertentu. Perhatian aliran kognitif pada masa awal ini menandai bahwa aliran kognitif masih dipengaruhi oleh aliran behavioristik. Akan tetapi, pada masa selanjutnya perhatian aliran ini terpusat pada proses bagaimana suatu ilmu yang baru berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya dikuasai oleh peserta didik. Beberapa karya Piaget. The Growth of Logical Thinking, From Childhood to Adolescence, The Early Growth of Logic in Child Classification and Seriation, The Child's Conception of the World, The Moral Judgment of the Child's Conception of the Number, The Origins of Intelligence in Children, The Child's Construction of Reality,
Biology and Knowledge, Sociological Studies, dan Studies in Reflecting Abstraction. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi kognitif, Jean Piaget. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi kognitif yaitu Albert Ellis. Albert Ellis, seorang gigiat dalam dunia psikologi, membentuk landasan terapi perilaku kognitif dengan kontribusinya yang monumental. Melalui penciptaan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, Ellis menghadirkan inovasi dalam pendekatan terapik dengan fokus pada identifikasi dan transformasi pola pikir irasional yang mungkin mendatangkan emosi negatif dan perilaku maladaptif. Dalam kerangka REBT, model ABCD yang dikembangkan oleh Ellis memainkan peran kunci. Model ini memaparkan dinamika antara pikiran, peristiwa, dan konsekuensi emosional. Terapis REBT bekerja secara kolaboratif dengan klien untuk mendisek dan membantah keyakinan irasional, membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih sehat terhadap peristiwa dan perubahan emosional yang positif. Tidak hanya terhenti di sana, Ellis melangkah lebih jauh dengan mengembangkan model ABCDEF yang lebih komprehensif. Model ini menambah dimensi baru dengan memasukkan faktor dorongan, hasil akhir, dan tindakan atau perilaku, memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap cara individu merespon peristiwa dan membentuk pola pikir baru. Selain sumbangan dalam konteks terapi, Ellis dikenal sebagai advokat kemandirian individu dan tanggung jawab pribadi. Filosofinya mengajarkan bahwa individu memiliki kendali atas pikiran, emosi, dan perilaku mereka. Pendorongan untuk mengambil peran aktif dalam transformasi diri muncul sebagai tema konsisten dalam pemikiran dan pendekatan terapik Ellis. Warisan kontribusinya tidak hanya membatasi diri pada aspek terapik, melainkan juga mencakup pergeseran paradigma di dalam bidang psikologi klinis. Meskipun berbagai pendekatan terapi kognitif perilaku telah berkembang, kontribusi dan pengaruh Albert Ellis tetap relevan dan terus memainkan peran sentral dalam formulasi teoritis dan praktik terapik dalam psikologi modern. Dedikasinya terhadap pengembangan model-model terapik yang praktis dan efektif telah memberikan fondasi yang kokoh bagi pemahaman kita tentang psikologi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif, Edward C. Tolman. Edward C. Tolman. Edward Chase Tolman lahir di Amerika Serikat, Massachusetts, West Newton pada tanggal 14 Agustus 1886. Tolman hidup dalam keluarga yang menekankan pada ilmu sains. Saudaranya bernama Richard Tolman adalah seorang fisikawan di California Institute of Technology. Melihat saudaranya yang berhasil dalam ilmu fisikawan, maka hidup Tolman berfokus pada pembelajaran teknik. Edward C. Tolman. Selama awal-awal tahun pembelajaran di universitas, Edward Tolman belajar ilmu teknik. Namun di pertengahan jalan dirinya lebih tertarik pada ilmu psikologi. Akhirnya memutuskan untuk berpindah jurusan menjadi ilmu psikologi atau studi tentang pikiran manusia. Pada tahun 1915, Edward mendapatkan gelar doktornya di Universitas Harvard. Buku Watson tentang prinsip psikologi membuat dirinya berminat pada ilmu psikologi. Setelah mendapatkan gelar doktor di Harvard, Tolman memulai karirnya di bidang akademisi sebagai profesor di Universitas Northwestern. Selama 3 tahun, Tolman berkarir di Universitas Northwestern. Eksperimen pembelajaran laten Edward C. Tolman. Istilah dari pembelajaran laten dikenalkan oleh Hugh Blodgett. Dari konsep tersebutlah Edward menggunakan pembelajaran laten sebagai eksperimen menggunakan tikus dan labirin. Dari eksperimen tersebut, munculnya istilah peta kognitif yang dikenalkan oleh Edward Tolman. Dalam proses eksperimen yang dilakukan, Edward Tolman menggunakan subjek penelitian 3 kelompok tikus dalam labirin. Ketiga kelompok tikus tersebut dilatih untuk berjalan di labirin, sedangkan kelompok kontrol mendapatkan penguatan berupa makanan setelah mencapai tujuan labirin. Tiap kelompok tikus diberikan makanan dengan total hari yang berbeda-beda. Pada kelompok tikus eksperimen pertama diberikan makanan hingga hari ke-7 pelatihan. Pada kelompok tikus eksperimen kedua diberikan makanan hingga hari ke-3 pelatihan.
Peta kognitif Edward Tolman. Edward Tolman mengusulkan konsep dari peta kognitif untuk menjelaskan eksperimennya tentang tikus dalam labirin dan eksperimen yang dilakukan oleh Blodgett. Dalam kedua eksperimen tersebut menjelaskan bahwa tikus mampu membangun representasi metal bentuk labirin di otaknya. Para tikus belajar rute labirin melalui sesi pelatihan tanpa perlu pengamatan. Hal ini menjelaskan bahwa tikus yang mendapatkan pelatihan mampu mencapai tujuan labirin. Peta kognitif Edward Tolman. Penjelasan mengenai eksperimen tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Ketika kamu terus melewati rute yang sama untuk menuju tujuan suatu tempat, maka kamu tidak akan merasakan sulit untuk membayangkan atau memberitahukan cara pergi dari suatu tempat ke tempat tujuan tersebut. Misalkan saja, kamu setiap hari pergi ke sekolah menggunakan transportasi umum. Kamu mengenal jelas lokasi apa saja yang akan dilewati untuk mencapai sekolah, bahkan mengetahui posisi bangunan yang berada di kanan kiri jalanan. Proses membayangkan bangunan yang ada di kanan kiri jalanan merupakan peta kognisi yang sudah dilatih melalui kebiasaan sehari-hari. Peta kognitif Edward Tolman. Ketika seseorang menanyakan jalan menuju ke sekolahmu, maka kamu dengan lancar menjelaskan apa saja yang akan dilewati, transportasi apa yang harus dinaiki, rute apa saja yang mau dilewati. Hal tersebut terjadi melalui proses membayangkan rute jalan sebagai peta kognisi. Peta kognisi juga diperlukan untuk membayangkan suatu posisi benda yang disimpan. Karena itu, peta kognisi juga berguna untuk proses mengingat memori yang berkaitan dengan lokasi suatu benda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aaron T. Beck. Dia diakui secara global sebagai bapak terapi perilaku kognitif atau CBT dan salah satu peneliti psikopatologi terkemuka di dunia. Dia berjasa dalam bidang kesehatan mental dan The American Psychological Association menjulukinya sebagai salah satu dari 5 psikoterapis paling berpengaruh sepanjang masa. Kontribusinya di bidang kesehatan mental dan dampak nyata yang ia berikan terhadap kehidupan banyak orang sungguh menakjubkan. Seorang ahli teori, ilmuwan, peneliti, dan penulis yang produktif, ia menulis atau ikut menulis 25 buku dan menerbitkan lebih dari 600 artikel sepanjang hidupnya. Dia adalah profesor psikiatri emeritus di Universitas Pennsylvania, tempat dia mengembangkan dan menguji teorinya selama hampir 70 tahun. Dia juga menjabat sebagai presiden emeritus Beck Institute, di mana dia menginspirasi generasi praktisi dan peserta pelatihan CBT dengan kebijaksanaan, humor, dan keanggungannya.